Tokyo Verdy menghadapi laga semifinal playoff J-League One melawan Chiefs United, yakni pada Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat 26 November 2023. Tokyo Verdy berhasil menang dengan skor 2-1 dengan gol yang dicetak oleh Hikaru Nakahara pada menit 34 dan Koki Morita pada menit ke-44. Tim dari Pratama Arhan berhasil merengkuh tiket ke semifinal playoff J-League One berkat berhasil bertengger di urutan ketiga klasemen J-League 2. Sementara itu, kemenangan atas Chiefs United tersebut, tim Pratama Arhan itu sudah ditunggu oleh Shimizu S-Pulse di babak final playoff. Jika Tokyo Verdy memenangkan semua pertandingan, maka otomatis lolos ke kasta tertinggi Liga Jepang. Di samping itu, lagi-lagi Pratama Arhan nyaris tak dapat menit bermain di J-League 2 musim 2023. Dia hanya bermain 10 menit saja sebagai pemain pengganti. Bahkan performa Arhan disorot oleh Coach Yasin sebagai pengamat sepak bola, seperti dilansir dari kanal YouTube Sport77 Official. Arhan nyaris enggak pernah main, lebih sering posting daripada main. Ya fakta kan? Jelas Coach Yasin. Meskipun demikian, Arhan di Piala Kaisar tampil 2 kali dengan mencatatkan 200 menit bermain. Tom Haye, pemain keturunan Indonesia, terpilih jadi pemain terbaik atau man of the match di pertandingan Eredivisie antara SC Heerenveen melawan Fortuna Sittard 3-0 pada Sabtu 25 November. Dalam pertandingan itu, Tom Haye yang berseragam SC Heerenveen mampu menyumbangkan 2 gol ketika timnya menang 3-0 di kandang sendiri. Sementara itu, Fortuna Sittard diperkuat oleh Ragnar Oratmangun yang sudah dikenalkan dan diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yakni sebagai calon pemain timnas Indonesia. Namun Ragnar Oratmangun baru masuk di babak kedua. Di sisi lain, Tom Haye tampil secara penuh atau 90 menit. Mereka pun sempat duel. Sementara itu, Tom Haye yang juga memiliki darah Indonesia santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apalagi baru-baru ini seorang pengamat seperti dikutip dari kanal YouTube Bung Ropan, yakni pada tanggal 26 November, yang berinisial TH mengarah pada sosok Tom Haye. Selain itu, PSSI diketahui mencari gelandang baru untuk memperdalam materi pemain mereka. Tom Haye digadang menjadi pemain naturalisasi selanjutnya, tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait ketertarikannya dengan gelandang SC Heerenveen tersebut. Winger timnas Indonesia Ravel Strijk optimistis skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Ravel Strijk jadi pemain muda yang secara reguler dipanggil ke timnas Indonesia senior. Dia bahkan sukses menciptakan 1 assist saat melawan Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun mimpi Strijk untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia masih membara. Ravel Strijk menegaskan impian utamanya berada di timnas Indonesia adalah bisa bermain di Piala Dunia. Menurutnya, mereka memiliki peluang untuk mencapai target tersebut suatu hari nanti. Impian utama saya, Anda tahu, saya akan mengatakannya. Saya ingin bermain bersama Indonesia di Piala Dunia. Kami belum benar-benar mengucapkannya, tetapi itu adalah sasaran tertinggi yang bisa dicapai, kata Ravel Strijk Minggu 26 November 2023. Pundit senior puji penampilan Kapten Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Meskipun Garuda Asia atau julukan Timnas U17 gagal lolos ke babak 16 besar, tapi nama kaptennya dikenang oleh sang pundit. Ya, Coach Yasin atau pria dengan nama lengkap Jasinus Laksana sebagai pundit senior mengagumi Kapten Timnas Indonesia U17 karena dia dianggap memiliki kualitas yang luar biasa. Bahkan Coach Yasin tak segan memprediksi Kapten Timnas Indonesia U17 memiliki potensi untuk berkembang jika dia mau berkarir ke luar negeri seperti halnya Asnawi Mangkualam. Dan pemain yang dimaksud oleh Coach Yasin adalah Iqbal Gwijangge, yakni Kapten Timnas U17 Indonesia yang disebut memiliki ketenangan luar biasa. Kalau orang lain bilang kakak bagus, Walber bagus, kalau gue bilang mereka enggak jelek. Tapi bagus juga enggak. Yang untuk gue benar-benar excellent itu cuma si Iqbal, kaptennya, dan layak jadi kapten. Jelas Justin. Update ranking FIFA usai pertandingan internasional November 2023. Timnas Indonesia nasibnya kurang beruntung, dan Malaysia sebagai rival pasukan Garuda justru melambung. Diketahui hasil tak baik menimpa Timnas Indonesia di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sementara Malaysia di 2 laga awal sangatlah positif. Anak asuh Kim Panggon menang 4-3 atas Kyrgyzstan dan juga kandaskan Taiwan 1-0. Cukup kontras melihat nasib Timnas Indonesia dengan Harimau Malaya. Dikutip dari Twitter @theasianball 26 November 2023, Malaysia naik 7 peringkat. Sementara Indonesia turun 1 tangga. Kemudian negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina hingga Myanmar juga mengalami penurunan. Hanya Laos dan juga Harimau Malaya saja yang bisa naik.
Malaysia dari ranking 137 naik jadi 130 dunia. Sementara timnas Indonesia dari 145 turun 1 tangga menjadi 146. Irak yang akan bertemu dengan timnas Indonesia lagi di Januari 2024 dalam turnamen Piala Asia 2023 mempersiapkan diri dengan maksimal. Diketahui Irak dalam laga pembuka Piala Asia 2023 akan melawan timnas Indonesia yang diarsiteki oleh Sinteyong. Pertemuan terakhir Irak menghadapi timnas Indonesia adalah di Basra International Stadium. Mereka menang telak 5-1. Namun Jesus Casas tak ingin meremehkan anak asuh Sinteyong. Oleh sebabnya, ia akan melakukan latih tanding dengan negara peringkat 24 dunia. Hal ini seperti dikutip dari Twitter @IrakFootballPod 26 November 2023. Irak dijadwalkan menghadapi Republik Korea di Dubai pada Sabtu 6 Januari 2024. Tulis @IrakFootballPod. Negara dengan peringkat 24 dunia adalah Korea Selatan. Jesus Casas bakal melawan Song Heung-min dan kawan-kawan di Dubai. Setelah melawan Korea Selatan, Jesus Casas bakal bertemu dengan pasukan Garuda, yakni pada tanggal 15 Januari 2023. Selain Indonesia, Irak juga akan bertemu dengan Jepang dan Vietnam pada grup D Piala Asia 2023. Piala Asia sudah semakin dekat. Timnas Indonesia akan segera menjalani TC di Turki. Skuad asuhan Sinteyong tersebut juga dikabarkan dengan beberapa pemain naturalisasi yang akan mengisi skuad Garuda. Mereka diantaranya yaitu Justin Hapner hingga Ragnar Oratmangun yang kini sedang menjalani proses naturalisasi. Hadirnya beberapa pemain keturunan tersebut membuat Sinteyong diprediksi mendepak beberapa nama lokal seperti yang dikutip dari akun Instagram @timnasbola. Dan bocornya skuad Sinteyong untuk Piala Asia itu disampaikan oleh pandit senior Roni Pangemanan. Kalau pemain ini masuk sesuai tenggat waktu maka banyak yang tersisih, ucap Bung Ropan. Dengan demikian maka akan ada pemain yang tidak lagi dipanggil Sinteyong seperti Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri hingga Andi Setio. Coach Justin sebut mantan pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro cocok untuk menangani timnas Indonesia U19. Bukan tanpa sebab mengapa Coach Justin mengatakan pendapat demikian. Seto Nurdiantoro merupakan pelatih PSS Sleman yang pernah membawa juara klub tersebut di Liga 2 pada musim 2017-2018. Selain itu, Coach Justin senang dengan karakter sosok pelatih tersebut. Menurut Coach Justin, Seto Nurdiantoro memiliki karakter yang tegas dan juga disiplin, serta secara taktik mumpuni. Sehingga Seto disebut layak untuk menangani timnas Indonesia U19. Salah satu pelatih yang gue idolakan pelatih lokal, Seto Nurdiantoro. Keras tahu apa yang dia inginkan, mau. Harusnya Seto ini dimasukkan ke U19, U20, U21, ujar Justin. Justin juga menyatakan karakter yang ada dalam diri Seto sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Bima Sakti sebut nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir di balik keputusannya mencoret banyak pemain diaspora dari skuad Piala Dunia U17. Di dalam pemilihan skuad timnas Indonesia U17 tersebut, banyak nama-nama pemain diaspora yang ikut diseleksi oleh Bima Sakti. Namun pada akhirnya Bima Sakti mencoret hampir sebagian besar pemain diaspora. Pria berusia 47 tahun itu hanya menyisakan Welber Jardim dan juga Amar Rehan Berkic. Namun kini Bima Sakti akhirnya membeberkan alasannya di balik keputusannya mencoret sejumlah nama pemain diaspora. Menurutnya, hal itu dilakukan karena atas arahan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Bahwasanya kita akan cari yang berkualitas, bukan berarti mereka tidak bagus. Tapi dengan waktu begitu sempit, mepet, kita memilih pemain yang siap. Ujar Bima Sakti dikutip dari kanal YouTube Bebas Podcast ID. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.